Shalom para peserta Bible Study yang dikasih Tuhan, masih tetap semangat semua ya. Kita kembali belajar dari kitab Bilangan. Kita akan melihat masa-masa akhir kehidupan dari Musa, apa saja yang terjadi ya. Kita akan belajar dari Bilangan 26 sampai 31. Apa saja di situ? Di situ kita bisa lihat ada sensus ya, dilakukan penghitungan. Lalu juga ada tentang Yosua yang menjadi pengganti Musa. Kemudian ada peringatan tentang ibadah ya, dan persembahan-persembahan. Kemudian ada tentang nazar, pria dan wanita. Apa bedanya pria dan wanita dalam hal nazar? Kita lihat nanti. Kemudian terakhir kita akan melihat tentang pembalasan pada Midian. Pembalasan pada Midian ini berkaitan dengan yang kita pelajari di sesi sebelumnya ya, tentang penyesatan yang dilakukan gara-gara muslihat dari Bileam. Lihat bagaimana itu nanti. Kita masuk bagian pertama dulu tentang sensus. Ada perintah dari Tuhan untuk menghitung laskar Israel. Bilangan 26 ayat 1 sampai 2. Kejadian ini terjadi telah gara-gara eh, penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Israel terkait dengan perempuan-perempuan Midian, seperti yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Setelah itu terjadilah peristiwa ini. Kita baca Bilangan 26 ayat 1 sampai 2. Sesudah telah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar, anak Imam Harun. Itulah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Nah, kita lihat di sini yang dihitung yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Yang dihitung ini pasukan Israel. Mengapa begitu? Karena Israel akan maju berperang tidak lama kemudian. Karena Israel akan bersiap memasuki Kanaan. Dan juga kalau saudara ingat, sebelum Israel berangkat dari Gunung Sinai juga dilakukan penghitungan yang sama. Tetapi kali ini yang dihitung adalah generasi baru. Ya. Berapa jumlahnya? Bilangan 26 ayat 51. Di situ tertulis, itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. 601.730. Nah, kalau kita mundur ke belakang ke pasal 1, ayat 45 sampai 46, hasil penghitungan ketika mereka berangkat dari Gunung Sinai, jumlahnya ada 603.550. Nah, jumlahnya beda ya. Yang baru ini malah lebih sedikit. Nah, emangnya nggak ada sisa
pasukan yang lama. Nah, ternyata tidak ada. Ya, kita lihat di bilangan 26 ayat 64 sampai 65 dituliskan begini. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Nah, kapan ini Tuhan berkata, pastilah mereka mati di padang gurun? Kalau saudara ingat beberapa sesi yang lalu, saudara pasti paham mengapa Tuhan berfirman seperti ini dan kapan Tuhan berfirman ya. Ada kaitannya dengan 10 pengintai. Nah, nanti coba kita review ya waktu diskusi WA ya. Lalu di sini dikatakan ada seorang yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Loh, mengapa mereka berdua ini dikecualikan? Yang lain mati, generasi mereka semuanya habis. Mati di padang gurun. Tapi mereka berdua masih ada. Kenapa kok dikecualikan ya? Nah, nanti kita bahas sama-sama ya. Silakan nanti dibicarakan. Poin berikutnya kita akan melihat bagaimana pergantian kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Kita akan melihat Musa dulu. Kalau kita lihat ini nasibnya Musa cukup menyedihkan ya. Di Bilangan 27 ayat 12 sampai 14 ditulis begini. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abrim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abumu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. Nah, jadi dasarnya Tuhan bilang gini, Musa naik ke atas gunung itu, lalu lihat itu tanah Kanaan, negeri yang kuberikan kepada Israel. Nah, setelah itu kamu mati. Kamu tidak akan masuk tanah Kanaan itu. Wah, ini menyedihkan kan? Kalau kita menjadi Musa, bayangkan sudah memimpin Israel dalam perjalanan sekian lamanya, sekitar 40 tahun. Ini sudah sampai di Kanaan, sudah hampir masuk. Lalu dikatakan oleh Tuhan, silakan pandang sepuas hatimu. Setelah itu kamu akan mati. Bagaimana kira-kira perasaan kita kalau menjadi Musa? Pasti kecewa, pasti susah. Dan mengapa sampai Musa tidak bisa masuk Kanaan? Gara-gara kesalahan yang Musa lakukan sama Harun ketika menghadapi pemberontakan umat Israel. Gara-gara umat Israel yang dipimpin oleh Musa itu sendiri. Bayangkan apa sedihnya. Tapi kita bisa melihat luar biasanya hati seorang Musa. Ya.
hati seorang hamba, juga seorang gembala. Kita baca ayat 15 sampai 17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti hamba yang tidak mempunyai gembala. Ini kita bisa melihat yang pertama, Musa itu seorang hamba Tuhan yang setia, yang taat, yang rendah hati. Sekiranya Musa tidak memiliki hati seorang hamba yang setia dan taat, bisa-bisa Musa protes ya. Musa bisa mungkin marah atau berontak terhadap Tuhan. Tapi kenyataan Musa menerima keputusan Tuhan dengan lapang dada ini luar biasa. Dan juga ternyata Musa yang seharusnya, atau ya bisa jadi Musa itu bengkel gitu ya, marah gitu, kecewa dengan Israel. Gara-gara umat Israel yang memberontak sampai akhirnya Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi ternyata Musa masih mengasihi umat Israel. Musa memohon Tuhan mengangkat seorang pemimpin, ya, tentunya pemimpin yang baik untuk mengawal umat Tuhan. Nah, ini hati seorang gembala yang baik yang memperhatikan umat Tuhan. Kita pun harus punya hati seperti itu ya. Taat dan setia kepada Tuhan, rendah hati, dan mengasihi umat Tuhan. Nah, sekarang kita lihat Yosua ayat 18 sampai 20 berbunyi, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Yosua dipilih. Tuhan sendiri yang memilih. Di sini dikatakan Yosua seorang yang penuh roh. Bagaimana Yosua ini jadi orang yang penuh roh hingga dia dipilih oleh Allah? Kalau kita lihat perjalanan hidupnya Yosua, Yosua itu hambanya Musa. Yosua setia melayani bersama Musa. Yosua suka berada dekat dengan hadirat Tuhan. Bahkan dikatakan di Alkitab, ketika Musa ke kemah pertemuan, kemudian bicara dengan Allah, kemudian Musa kembali, Yosua seringkali ada di kemah pertemuan. Di luar kemah itu ada di situ. Yosua suka ada dekat dengan Allah. Maka terjadilah Yosua dipilih oleh Allah menjadi pengganti Musa. Bagaimana dengan kita?
Kita pun harusnya juga penuh dengan roh. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita sudah menerima Tuhan Yesus, maka sesuai firman Tuhan, sesuai janji Tuhan, kita menerima Roh Kudus juga ada di dalam tubuh kita adalah bait Roh Allah. Maka kita pun adalah orang-orang pilihan seperti Yosua yang dipanggil untuk melayani umat Tuhan, yang dipanggil untuk memimpin orang-orang untuk berjalan bersama Tuhan. Dalam hal ini, kalau Yosua tunggu dia ditahbiskan, urapi oleh Imam Eleazar. Kalau kita tidak perlu menunggu, tidak perlu menunggu jabatan tertentu. Siapapun kita punya Roh Kudus, kita semua dipanggil menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Lihat bagian berikutnya, ada peringatan tentang ibadah. Ya. Ibadah itu penting sekali bagi umat Tuhan. Bisa dibaca di bilangan 28 sampai 29. Di situ Allah mengingatkan umat Israel melalui Musa tentang persembahan dalam ibadah harian maupun mingguan tiap Sabat. Lalu ada persembahan dalam ibadah bulanan, lalu ada yang tahunan juga, eh, persembahan Paskah itu tahunan awal tahun. Kemudian ada hari-hari raya, ya, ada hari raya pendamaian, hari raya Pondok Daun dan sebagainya. Mengapa Tuhan mengingatkan ini lagi sebelum Israel masuk ke tanah Kanaan? Ibadah itu penting karena ibadah itu adalah wujud relasi antara Allah dengan umat. Dan kalau kita lihat di sini ibadah itu ada harian, mingguan, bulanan, tahunan, ada hari-hari raya tertentu. Ya, sesungguhnya seluruh hidup itulah ada ibadah. Ya, seluruh hidup adalah ibadah. Ibadah itu adalah hidup. Kita perlu ingat ini bahwa hidup kita sepenuhnya, seluruhnya adalah ibadah kita. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam hidup kita adalah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hidup kita jadi persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal berikutnya tentang nazar. Ini ada yang menarik. Menurut bilangan 30, kalau pria bernazar, maka nazar itu mengikat. Harus dilaksanakan nazarnya. Sedangkan kalau seorang wanita bernazar, itu dapat dibatalkan oleh ayah atau suami. Ketika ayah atau suami mendengar nazar wanita itu, saat itu mereka bisa langsung membatalkannya. Dan kalau itu dibatalkan langsung, tidak ada tanggungan apapun. Ya. Jadi ya batal begitu saja. Tapi kalau suami membatalkan nazar istrinya, tidak langsung ketika mendengar, tetapi beberapa saat kemudian, maka kesalahan akibat pembatalan nazar itu tanggung oleh sang suami. Nah, di sini kita melihat uh, ada perbedaan posisi pria dan wanita. Nah, pertanyaannya ini membayangi, ya, artinya wanita itu yang bayangi kekuasaan pria.
atau justru wanita sedang dinaungi oleh pria? Mana yang dikehendaki? Kalau menurut saya sebetulnya ini adalah wujud eh, bagaimana pria punya tanggung jawab menaungi wanita. Ya, ini bukan suatu bentuk diskriminasi, tetapi justru ini adalah wujud perlindungan terhadap wanita yang diberikan kepada pria oleh Tuhan. Di Alkitab itu unik, saudara. Zaman wanita itu dianggap lemah. Sesungguhnya Alkitab itu banyak pihak wanita. Saat di mana dunia seringkali menganggap wanita remeh, tidak berharga, ternyata Alkitab itu sangat memperhatikan wanita. Karena sesungguhnya Tuhan mengasihi wanita dan pria sama. Terakhir kita melihat ada pembalasan pada Midian. Nah, ini adalah tugas terakhirnya Musa. Bilangan 31 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Ya, ini perintah terakhir ya. Maka Musa melakukannya, dari tiap suku diambil 1.000 pasukan. Mereka maju ke Midian berperang. Di ayat 7 sampai 8 dikatakan, kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Hadis juga ya. Nah, ayat 8, selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. 5 raja Midian juga Biliam bin Beor dibunuh mereka dengan. Nah, ini Biliam yang bikin gara-gara juga dibunuh. Kalau kita lihat ini balasan yang Tuhan perintahkan keras sekali terhadap Midian. Belum lagi di ayat 16 sampai 17 dikatakan begini, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga telah turun ke antara umat Tuhan? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Ini kalau kita lihat sepintas sepertinya sadis sekali. Kenapa keras sekali? Karena penyesatan itu sesuatu yang sangat berat. Tuhan tidak suka ketika umat Tuhan disesatkan. Ketika umat Tuhan diselewengkan, umat Tuhan disahkan dari Tuhan. Tuhan Yesus di dalam Matius 18 ayat 6 pernah berkata begini, tapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Yesus juga berbicara keras sekali tentang penyesatan. Nah, kira-kira mengapa demikian ya? Nah, nanti ini juga bisa kita bahas waktu diskusi. Jadi kita semua aktif berdiskusi. Silakan tuliskan pendapat-pendapat, jawaban-jawaban dari pertanyaan saya yang saya sampaikan video ini. Juga kalau saudara punya pertanyaan-pertanyaan, silakan disampaikan supaya kita semua bertumbuh bersama, kita semua bagian buah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.